Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Dr. Yohanes Francius dari GBT Kristus Raja, sering disebut dengan Gereja Biru yang beralamat di Taman Kopo Indah 2, Blok C1 nomor 1 Bandung, akan menemani Sobat Maestro dalam satu renungan singkat. Renungan singkat ini berjudul Imajinasi disertai dengan iman akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk mewujudkan hal-hal yang di pikiran kita. Tentu ada alasan kenapa kok imajinasi disertai dengan iman dapat menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Pertama, imajinasi adalah merupakan kekuatan atas kesanggupan seseorang untuk berpikir atau membayangkan hal-hal jauh ke depan. Dan imajinasi itu walaupun tidak sama dengan fisik, namun imajinasi itu memandang jauh ke depan akan inti persoalan yang dihadapi. Sebab itu orang yang memiliki imajinasi baik, namun lebih baik lagi, imajinasi itu harus disertai dengan tindakan konkret. Dalam hal ini tentunya tindakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita buat? Mau tidak mau, kita bukan saja berimajinasi, miliki iman. Tambahkan, pertebal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berpikirlah positif dan kreatif. Sebab ketika kita mengerjakannya, karena kita sudah awali landasi dengan iman, maka ketika kita tidak mampu, Tuhan akan campur tangan. Sebab itu Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan, dalam membuat imajinasi, hendaknya jangan lupa serahkan semua kepada Tuhan. Kitab Amsal berkata, tepatnya Amsal 16 ayat ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Bagaimana caranya untuk mewujudkan imajinasi itu menjadi kekuatan dahsyat? Pertama, mau tidak mau, hilangkan keraguan-raguan. Artinya saudara, kita tidak perlu ragu dan takut. Apa yang kita pikirkan, apalagi kita sertai dengan iman, pasti itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Kemudian lakukan imajinasi itu dengan kekuatan iman percaya. Artinya saudara, imajinasi itu begitu dekat dengan iman. Sebab kalau kita hanya berimajinasi, katakanlah berangan-angan, seakan-akan merenung, namun kita tidak sertai dengan tindakan konkret, maaf, tidak ada gunanya. Nah, mungkin Sobat Maestro akan bertanya, di mana contoh dalam Alkitab? Secara singkat saya akan uraikan dalam Injil Yohanes 5. Bagaimana kisah seorang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Dan ketika itu dia mengalami sakit lumpuh, dia tidak berdaya. Apalagi ketika itu di sekitarnya ada orang timpang, orang buta. Ketika mereka masuk ke dalam kolam Bethesda, di mana diceritakan ketika kolam Bethesda itu katakanlah bergemericik, karena ada malaikat Tuhan yang turun, maka setiap orang sakit apapun jadi sembuh. Namun sangat disayangkan, orang lumpuh ini dia hanya berimajinasi, dia hanya menghayal kapan aku bisa mengalami kesembuhan, namun dia tidak pernah bertindak. Tapi bersyukur ketika waktu itu ada Tuhan Yesus. Dia bertanya, maukah engkau sembuh? Langsung dia kata, yes, aku mau. Dan ketika itu Tuhan berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah. Kemudian dia angkat tilamnya, saudara, dan berjalanlah dengan seketika. Kenapa itu terjadi? Artinya apa, saudara? Orang yang berimajinasi, kalau tidak disertai dengan tindakan iman, tidak ada gunanya. Sebab itu harus lakukan, disertai iman percaya. Nah, kita tahu di dalam contoh itu, saudara, orang lumpuh yang 38 tahun itu,
Dia mengalami mujizat, dia boleh sembuh total, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang lebih jauh kita akan melihat apa yang menjadi, katakanlah, kesimpulan. Yang menjadi kesimpulan untuk memperoleh sesuatu yang dahsyat, kita diingatkan bukan saja kita harus berimajinasi, tapi kita harus melakukan satu tindakan yang konkret. Tindakan konkret itu tentunya sebagai orang percaya, tindakan dengan iman. Kalau saja kita lakukan dengan iman percaya, yakinlah apapun pergumulan saudara, apapun rencana saudara, apapun angan-angan saudara, kami percaya Tuhan akan menyertai dan saudara akan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah sedikit renungan Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, yang bisa saya bagikan, dan tentu dengan satu harapan. Mulailah, kalau kita sudah mulai berangan-angan, jangan sekedar angan-angan, jangan sekedar cita-cita. Libatkan Tuhan. Tentu dalam hal ini iman percaya. Kalau kita melakukan iman disertai perbuatan, saudara bisa buktikan. Tapi kalau saudara punya iman tidak disertai perbuatan, maaf, kosong. Alkitab katakan dalam suratan Yakobus 2:17 dikatakan, iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, itulah Sobat Maestro yang bisa saya bagikan. Dan sebentar saya akan mohon diri. Saya, Pendeta Dr. Yohanes Kepansius, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.